siang Kak, kami dari Universitas Bahaudin Mutahari Sumeneb yang akan melakukan studi lapangan tentang UMKM yang Anda miliki. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara pada saat ini. Kami ingin mengetahui lebih mendalam tentang perjalanan dan strategi bisnis yang Anda miliki. Pertanyaan kami yaitu, bisakah Anda ceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mula berdirinya Dextor? Kapan tepatnya mulai usaha ini? Oke, baik. Pertama, studio Dextor ini dimulai dari hobi kesukaan terhadap elektronik, terutama otak-atik elektronik secara pribadi, berkembang sampai menjadi usaha. Terus tentu itu harus dibarengi dengan asah skill, sehingga semakin berkembang skill kita, maka akan semakin berkembang pula keinginan kita untuk mengembangkan sesuatu. Dalam hal ini yang awalnya hanya skill untuk kesukaan dalam otak-atik menjadikan sebuah usaha di bidang jasa sekaligus penjualan spare part yang berhubungan dengan hobi itu sendiri. Ini kan modal utamanya berawal dari hobi ya. Ya. Apakah sebelum jauh ke sini sampai saat ini, apakah sebelumnya kakak pernah kursus elektro ini? Untuk kursus tidak. Saya awalnya bilang kan dimulai dari kesukaan terhadap mengotak-atik elektronik sampai saya pernah menjadi seorang teknisi di bidang elektronik kasar seperti televisi dan lain-lain. Nah, untuk mengarah kepada elektronik yang sekarang yaitu smartphone dan laptop, memang untuk yang smartphone saya memang punya dasar dulu, tapi semakin dalam ketika saya punya dunia kerja karena saya membantu teman, sekaligus menambah pengalaman pada saat bekerja saat itu. Yang kedua, saya juga dulu panggilan untuk teknisi ya, baik di elektronik kasar maupun di smartphone. Ada lagi? Tentang tim teknisi, bagaimana cara merekrut dan melatih mereka? Untuk tim teknisi, kami timnya itu berasal dari keluarga besar ya, walaupun ya bukan langsung semuanya adalah saudara kandung, tetapi family saya pribadi lah itu. Untuk sistemnya, pertama di sini tidak langsung diajari tentang teknisi, tentang reparasi, tapi diawali dari pengenalan dulu terhadap dunia jasa servis handphone, mulai dari pengenalan spare part-nya. Jadi pertama kali masuk di sini tidak langsung diajarin servis dulu, tapi diajari tentang bagaimana pengenalan dulu, apa saja spare part-nya, apa saja komponennya. Ketika sudah terbiasa dengan itu, kalau dia memiliki keinginan untuk lebih tahu tentang jasa servis HP, maka barulah nanti diajari sedikit demi sedikit tentang dunia reparasi handphone. Jadi saya ngajari dari nol. Tidak ada beberapa yang sudah saya ajari, alhamdulillah berhasil, termasuk adik saya sendiri, termasuk juga family saya sendiri. Ada 2 orang yang sudah berhasil, dia sudah tahu mulai dari nol. Jadi nggak di kursus ya, nggak di kursus ke orang lain, tetapi langsung saya ajari sendiri dari nol. Lalu dari yang segi keuntungannya mas, bagaimana pembagian proporsinya antara income dari servis dan penjualan spare part? Mana yang lebih menguntungkan? Yang lebih menguntungkan. Untuk kami ya, ini tidak bisa dipukul rata mas ya. Jadi untuk kami masih lebih besar di jasa, karena jasa itu kan kadang modalnya adalah ilmu gitu ya. Kadang ada yang tidak pakai spare part, tapi tetap kita sampaikan ini tidak diganti, tapi ada ongkos pengerjaan gitu kan. Jadi untuk masalah keuntungan mana yang lebih besar tentu di bidang jasanya. Tapi mungkin bagi sebagian yang lain yang mungkin fokus di modul spare part, mungkin ya dia akan bilang spare part gitu kan. Jadi kalau untuk kami saat ini masih lebih unggul yang jasanya, walaupun kami juga menjual spare part seperti yang teman-teman lihat tadi kan, jual spare part. Ada lagi?
Kami rasa cukup. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang dapat kakak sampaikan. Semoga Jexter terus berkembang dan sukses. Saya tidak cukup ya. Cukup sampai di sini. Oke. Terima kasih. Siap, sama-sama.